Nah, masuk ke pertemuan hari ini, kita akan membahas pemodelan ya. Kemarin kita sudah coba ekstraksi fitur sederhana di Citra. Nah, sekarang kita masuk ke pemodelan. Nah, untuk algoritma yang akan kita pakai ya untuk klasifikasi proses mengkelaskannya adalah neural network. Nah, ini sudah dijelaskan nggak ya di kelas AI neural network? Sudah Dijelaskan. masuk, dijelaskan. Ngitung gitu, ngitung nggak? Dijelaskan rumusnya tapi tidak disuruh. Oh, tidak disuruh ngitung. Oh, terus apa aja selain neural network yang dikenalkan untuk klasifikasi? KNN. Oh, KNN ya. Oke. Kalau KNN ngitung kali ya, kalau KNN kayaknya lebih mudah. Enggak juga. Enggak ya? Enggak disuruh. Kemarin belajar mandiri kayaknya yang KNN. Kalau kemarin naif bias. Oh, naif bias. Oh, malah ini ya. Naif bias apa tuh Mas datanya? Dicontohinnya berarti. Data teks. Oh, wow. Terus ngitung gitu. Kalau kemarin yang mengajar kan dosen praktisi. Jadi hanya dijelaskan sekilas terus ditunjukkan contoh contoh apa kalau pakai scikit-learn-nya. Oh, oh itu padahal kelas AI, teori itu. Ya. Atau Iya, yang Bu. pengantar sains data. Siapa ya dosen praktisinya? Saya baru tahu ada dosen praktisi. Dari mana itu dosen praktisinya? Nggak ingat, nggak tahu. Oke, nanti coba saya lihat ya. Saya baru tahu ada dosen praktisi di kelas teori ya. Oke. Pak Angga Maulana. Ah, belum kenal ya. Belum kenal. Oke, kalau gitu, nah di praktikum kali ini kita akan gunakan neural network. Nah, mungkin teman-teman juga sudah dijelaskan sekilas bentuknya neural network seperti apa. Nah, neural network ini mendasari deep learning, gitu. Terkhususnya adalah sebenarnya semua ya, baik untuk citra, untuk teks itu konsep dasarnya dengan neural network. Kalau teman-teman pernah dengar CNN, pernah dengar RNN, LSTM, kalau yang sekarang transformer ya, itu semua dasarnya dari neural network ini. Nah, bentuknya adalah kita tadi sudah selesai memproses data citra, kita peroleh fitur satu dimensi kan ya. Kita peroleh fitur satu dimensi. Nah, ini adalah arsitektur neural network ya dengan satu hidden layer. Nah, ini namanya satu hidden layer. Nah, fitur yang satu dimensi tadi adalah cara memprosesnya dimasukkan ke tiap node di sini atau istilahnya neuron. Nah, jadi artificial neural network itu kan neural itu kan syaraf ya. Nah, ini tuh menamakannya juga jadi kayak di syaraf gitu. Ini neuron. Nah, setiap fitur, setiap nilainya masing-masing diinputkan ke neuron. Jadi bentuk ini cuman dummy ya. Ini menyesuaikan dengan dimensi datanya berapa. Nah, di bagian hidden layer-nya ini adalah eksperimennya. Jadi ini bisa digonta-ganti. Kalau di sini mengikuti data ya jumlah neuronnya, node-node-nya ini, kalau di sini yang dilakukan eksperimen. Bisa digonta-ganti sampai ketemu nanti paling cocoknya berapa. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah output. Nah, output ini berarti merepresentasikan apa? Goal kita. Nah, kalau goal kita klasifikasi, mengkelaskan, ya,
biner gitu ya. Biner. Nah, berarti ya goal kita itu adalah nanti outputnya ya atau tidak gitu ya. Ya atau tidak. Loh, ya atau tidak kan 2, Bu gitu ya. Kenapa ini 1? Nah, ini jawabannya adalah bisa 1, bisa 2 ya. Teman-teman bisa 1, bisa 2. Bisa 1, bisa 2. Nah, kalau 1 ya, nanti berarti output nilai di sini ini kita harus menggunakan threshold gitu ya. Mana yang akan kita kategorikan, misal output di sini 0 sampai 1, mana yang akan kita kategorikan ke kelas 0, mana yang akan kita kategorikan ke kelas 1 itu pakai threshold. Nah, bisa juga outputnya 2. Nah, kalau outputnya 2 ya, ini notasinya PR atau probabilitas gitu ya. Kalau kita ingat di statistik. Nah, tapi sebenarnya ini hanya masalah menormalkan. Ya, jadi nanti adalah di sini ada nilai gitu ya. Misal berapa? 5 gitu. Di sini ada nilai 10 gitu ya. Jadinya 15. Nah, probabilitas di sini adalah 5/15 kayak gitu. Nah, probabilitas di sini adalah 10/15. Intinya adalah apa? Kesimpulannya kita jadi tahu mana angka yang lebih condong ke 0, mana angka yang lebih condong ke 1. Ini arsitektur neural network. Nah, nanti kalau yang tertarik ya bisa cek blog saya ya, promo ya. Cek blog saya, ada artikel yang paling populer ya. Nah, ini yang nulis suami saya, tapi yang ngerevisi saya ya, banyak banget saya yang ngerevisi. Nah, ini ada perhitungan manual pakai, misal teman-teman penasaran caranya seperti apa, pakai 3 fiturnya. Satu persatu ini dijelaskan. Katanya sih lumayan jelas ya, kata komentar-komentar. Nanti ada proses forward, ya. Kita hitung dulu semua bobot-bobot dan juga fitur inputan. Kemudian kita hitung errornya, ya, kita belajar, kita hitung errornya, kemudian kita kembalikan ke depan dari arsitektur tadi. Kembalikan ke depan, yang namanya back propagation atau mengupdate bobot-bobot. Nah, itu dilakukan terus, ya, proses training dilakukan terus sampai nanti diperoleh hasil akhirnya. Nah, ini ya, update nilai B, update nilai W, mengupdate semua bobot. Nah, sampai diperoleh W baru, yakni bobot baru, atau juga B baru, B bias baru, gitu ya. Nah, itu dilakukan terus sampai nanti ketika kita menghitung evaluasi itu kita dapat angka yang kita mau. Nah, monggo kalau mau dicoba ya, hitung. Nah, sekarang ya gimana kalau klasifikasinya multi kelas? Gimana kalau klasifikasinya multi kelas? Nah, di sini ini contoh gambaran. Jadi hidden ini boleh tidak hanya 1 layer gini boleh ya. Di dalamnya ini pokoknya dieksperimenkan. Mau berapa? 2 layer, 3 layer. Tapi paling 2 itu udah dalam ya. Setelah itu nanti biasanya pada pakai CNN gitu ya, bentuk yang lain. Nah, maka di sini kan 2, hidden. Itu bebas, itu masalah arsitektur aja. Nah, tapi kalau klasifikasinya multi kelas seperti apa? Yang di atas tadi kan kalau klasifikasinya 1 gitu ya, atau ini klasifikasinya 2 maksud saya, tapi neuron di akhirnya di set 1. Ini klasifikasinya juga 2 ya, 0 dan 1. Neuron di akhirnya di set 2. Nah, kalau multi kelas seperti apa? Nah, multi kelas itu apa gitu. Ada yang tahu multi kelas itu kira-kira yang kayak gimana kasusnya? Multi class classification. Kalau saya mau klasifikasiin digit, itu multi class atau enggak? Digit yang kemarin data yang kita
ini. Ya, jadi ada gambar citra, gambar ke 0, gambar ke 1 gitu ya. Nah, goalnya kan adalah apa? Ketika ada gambar baru, kita belum tahu ya, kita bisa mendetek dia tuh angka berapa. Nah, itu multi kelas atau enggak kira-kira? Multi kelas. Benar ya, kata Mas Kois, multi kelas benar. Nah, karena ada banyak ya, target kita ada banyak. Kita tidak cuma mau mendeteksi 0 dan 1, atau tidak cuma mau mendeteksi 2 dan 3, tapi kita mau mendeteksi lebih dari itu, berarti ini masuknya ke multi kelas. Nah, kalau multi kelas, ini salah satu contoh ilustrasi arsitekturnya bisa seperti ini. Nah, jadi berapa jumlah targetnya? Nah, di sini berarti contohnya ada targetnya ada apel, beruang, permen, anjing, sama telur. Berarti ada 5 gambar gitu. Kemudian mau dideteksi apakah dia termasuk apel, apakah dia termasuk beruang, apakah dia termasuk permen, anjing, atau telur gitu. Nah, setiap target kita bikin 1 neuron. Nah, di sini nanti nilainya menentukan adalah ya atau tidak. Nah, jadi mirip seperti yang di sini ya, cuman dilipat gandakan sesuai jumlah target. Ini multi kelas. Bisa juga dipakai untuk digit kita, berarti kalau digit kita ini ada 10. Oke, itu sekilas proses dari input ya ke sampai goal kita mengklasifikasikan. Itu kalau masuk ke algoritma NN itu seperti apa. Nah, kemudian kali ini kita akan lanjutkan, kita proses ya, goal kita adalah mengklasifikasikan data. Nah, tapi ya untuk kemudahan coding silahkan Mbak Mas buka ya sekarang Google Colab-nya. Kita bareng-bareng karena eloknya ini ya. Untuk kemudahan, datanya kita tidak akses dari drive yang saya upload ini ya. Datanya kita belum ya. Nah, nanti saya jadikan PR aja untuk data yang di sini. Sama-sama data digit, tapi kita akan menggunakan yang sudah tersedia di Scikit-learn. Ya. Nah, jadi data digit yang ini tadi, yang beberapa kelas ini tadi, ya seperti ini. Ini merupakan data MNIST namanya ya. MNIST itu entah challenge, entah project, pokoknya teman-teman kalau browsingnya MNIST itu akan keluar data ini. Nah, data ini merupakan data baseline. Baseline itu apa? Baseline itu seperti pedoman. Jadi teman-teman dan peneliti lain gitu, misal mau ngulik data citra, itu ada data-data baseline ya, supaya apa? Supaya tahu kompetisi di luar sana tuh sampai seberapa. Jadi untuk nge-solve si data ini di luar sana tuh udah seberapa. Nah, supaya kalau ada algoritma baru yang diusulkan yang emang beneran bagus gitu, jadi tahu ya, karena bisa dibandingin dengan capaian-capaian sebelumnya. Itu data baseline. Nah, cara memakainya teman-teman bisa tuliskan ini. Jadi Scikit-learn-nya kita import dulu ya. Kemudian dataset, Scikit-learn dataset. Nah, Scikit-learn dataset ya, ini kalau kita buka di sini, Scikit-learn menyediakan beberapa dataset ini ya, dataset basic. Nah, sebagai contoh di sini adalah yang pertama ada dataset
Boston House Price. Nah, ini kayaknya sih data tabular. Kemudian ada Iris Plans Dataset. Nah, ini juga data sudah numerik. Jadi apa namanya? Dari Citra gitu, tapi dia yang disimpan sudah numerik. Kemudian ada diabetes dataset. Nah, ini tabular sepertinya ya. Ada attribute information, ada LDL, HDL. Nah, ini tabular sepertinya. Nah, kemudian ini optical recognition of handwritten digits dataset. Nah, ini adalah si MNIS kita ya. MNIS kita itu adalah ini, optical recognition handwritten digit dataset. Nah, untuk aslinya, data yang utuhnya bisa dicek di sini. Nah, kalau data Citra yang disimpan di Scalern ini, yang disediakan ini sudah dimodifikasi. Nah, sampai sini sudah semua ngeload data MNIS-nya. Nah, jadi sudah dibikin ya, karena kita cuma pakai, dia sudah ada apa ngakses variabelnya dia gitu ya. Kalau .image itu berarti ngakses gambarnya atau matriksnya. Nah, kalau .target ini berarti ngakses labelnya. Nah, ini sudah paten dari si Scalern datasetnya. Kita simpan ke variabel X dan juga variabel Y, X untuk matriks datanya, Y untuk targetnya atau kelas-kelasnya. Nah, kalau mau dicek seperti apa bentuknya bisa di sini ya. Jadi X tadi adalah datanya ya. Nah, kita coba cek elemen pertama, berarti data pertama. Nah, itu ternyata adalah matriks 2 dimensi. Ya kan? Nah, kalau Y, nah Y ini adalah targetnya. Y adalah targetnya, berarti nilainya adalah nilai label. Nah, bisa kita coba cek ya. Kita coba cek nilai label dengan berarti kita pakai tab gitu ya. Nah, akan ada 0 sampai 9. Ya, akan ada 0 sampai 9. 0 sampai 9 ini apa? 0 sampai 9 itu angka apa? Mas Azra. Ya, Bu. 0 sampai 9 angka apa, Mas? Maaf, Bu, tadi saya belum nyimak, soalnya saya masih copy code-nya yang di atas. Oke. Belum selesai ya? Iya, tadi masih error. Harus jalan satu-satu dari yang atas. Terus udah belum sekarang? Masih nyoba ngeran, Bu. Oh, lemot gitu ya? Iya. Coba dulu ya, ditunggu dulu. Mbak Harin? 0 sampai 9 apa Mbak Harin? Masih nyoba-nyoba Bu, dari atas masih error juga soalnya sama tadi kayak Azra. Oh gitu. Kenapa ya? Iya. Error ya? Tulisan errornya apa tuh? Ini Diran, ada yang berhasil nggak? Yang lain? Mbak Putri?
Ya Bu, saya sama kayak Harin tadi masih belum bisa nge-mount dari drive-nya. Kenapa ya? Ini nggak ada yang berhasil, error semua. Teman-teman yang lain nyoba nggak? Saya malah nggak bisa buka Elok. Oh iya, kita nggak pakai Elok, Mas Zaki. Ini buka ini, baru, collab baru. Buka collab baru, ya. Kode pertama yang dikopikan ini. Silahkan, tak tunggu dulu ya, sampai ada yang berhasil. Silahkan buka collab baru, kita nggak ngakses Citra di Drive, ya. Nah, kita pakainya datanya langsung dari library sklearn. Saya barusan jadi. Bisa ya, Mbak Alfiah? Oke. Iya, Nah, barusan Bu. oke. Terus ya, coba ya saya cek. X itu apa, Mbak? Saya belum udang sih, tapi mungkin digit image-nya. Oke. Digit image-nya. Yang sebelum ditargetin. Oke. Berarti digit image-nya. Image-nya ya, matriksnya, ya kan? Oke, setiap pixelnya ada nilainya ya di pertemuan kemarin. Kalau Y-nya 0 sampai 9 itu apa? Mungkin itu setelah ditargetin, bentar ini mana? Itu nanti hasilnya jadi itu, tapi nggak tahu sih Bu. Jadi X itu datanya, Y itu identitasnya, gitu ya. Jadi kalau ini belum ada prediksi apapun ya, kita cuma misah data, misalnya seperti ini. Teman-teman mengumpulkan data Citra, teman-teman pilihin satu-satu, kelompokin, dimasukin ke folder. Nah, X tadi adalah matriks dari tiap gambar di sini. 3, 4. Ini masing-masing ada matriksnya. Maka dari itu, X di sini ada berapa komponen? Coba kita lihat. Ada 1797. Berarti ada 1797 gambar. Ada 1797 matriks. Nah, kalau Y itu identitasnya. Nah, berarti saat tadi kita mengumpulkan, ya setiap gambar yang ada di folder 0 itu labelnya 0. Setiap gambar yang ada di folder 1 itu labelnya 1. Jadi istilahnya supervised ya, supervised learning karena kita butuh info identitas ini ya di awal. Nah, targetnya itu bisa juga ya term targetnya, tapi nanti jangan bingung dengan target di akhir ya. Ini masih data dari data. Oke. Nah, sekarang bentar, masih di sini dulu ya. Berarti kalau seperti ini ya, kira-kira kalau di algoritma ini neural network ini berapa ukuran input layernya? Ada yang bisa menjawab? Tadi kita punya data citra ya, tiap citra itu dimensinya adalah 8 kali 8. Nah, coba kita cek X0 ini shape-nya berapa? 8 kali 8 ya. Nah, jumlah datanya semuanya ada 1797. Nah, kira-kira di sini ya, input layernya ini jumlahnya berapa dengan data seperti itu tadi? Mas Akasyah, Mas Herlambang atau Mas Akasyah manggilnya? Herlambang. Oh, Herlambang ya. Atau Mbak Reta? Akasyah itu. Oke. Gimana Berapa? ini?
Berapa input layer-nya, Mas? Kalau datanya seperti ini tadi. Eh, 8. 8. Kenapa? Soalnya dimensinya 8. Dimensinya 8? Dimensinya 8 kali 8, Mas. Oh, 2 berarti ya? Nah, itu ya. Jadi, sudah benar ya. Jadi, sudah benar, fokusnya sudah benar di dimensinya. Jadi, input itu hubungannya sama dimensi tiap data. Nah, kalau datanya ada 1.700, ya, itu tidak di sini posisinya. Itu posisinya adalah kita membuat 1.700 arsitektur ini ya. Kayaknya kita pakai lagi. Tapi kalau input ini ngomongin dimensi. Nah, dimensinya 8 kali 8. Nah, seperti yang saya bilang ya, di pertemuan sebelumnya, nah, bagian ekstraksi fitur bagian akhir ya, ini sudah merupakan satu dimensi. Jadi untuk masuk ke algoritma itu kita harusnya sudah bentuknya dimensinya hanya satu. Berarti apa? Vektor, gitu kan? Nah, maka dari itu yang di sini tadi, yang kata Mas Akasyah dimensinya 8, nah, saya koreksi dimensinya yang benar 8 kali 8, gitu. Nah, 8 kali 8 ini masih 2 dimensi. Nah, maka dari itu kita perlu apakan 8 kali 8-nya. Kita perlu flatten, ya kan? Kita perlu jadikan satu dimensi dulu. Oke. Nah, sekarang ini kita coba dulu ya. Kita coba lihat dulu untuk satu data. Data ke 0. Ya. Data ke 0. Ya, bentuknya masih matriks. Nah, setiap matriks itu bisa diplot ya. Karena matriks kan 2 dimensi. Nah, ini kalau kita plot pakai perintahnya imshow dari skimage, ternyata gambarnya data pertama itu adalah seperti ini. 0. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ya, matriks 2 dimensi ini perlu di flatten menjadi satu dimensi, menjadi vektor, agar bisa masuk ke arsitektur algoritma. Ya. Nah, yang di flatten itu adalah tiap image, ya, sehingga seharusnya untuk seluruh fitur itu nanti ukurannya adalah jumlah datanya 1.797, kemudian setelah di flatten 8 kali 8 menjadi 64. Berarti jawabannya tadi jumlah neuron inputnya berapa? 64 ya, setelah di flatten. Berarti di sini nanti ada 64 input. Nah, sampai mana tadi? Sampai sini ya. Ada 64 input. Nah, hasilnya adalah seperti ini kalau kita coba memflattenkan menjadi satu array ya. Satu array yang tadinya berupa matriks. Belum ada ya. Nah, tadinya berupa matriks itu seperti ini. Nah, pertanyaannya ya, X ya. X tadi adalah data semuanya, X0 berarti data pertama, kalau di flatten ini ternyata menjadi satu array. Pertanyaannya ya, kalau saya langsung menerapkan X.flatten ya, ini salah. Kenapa kok salah? Kalau data pertama di flatten hasilnya seperti ini. Misal, data pertama saya simpen di variabel data 1 ya. Kemudian saya print data 1 supaya tetap menunjukkan, kemudian saya print juga shape-nya, saya menunjukkan. Nah,
Untuk data pertama, setelah di flatten, ini ukurannya sudah benar ya, 64. Nah, pertanyaannya, untuk seluruh data, kalau saya terapkan dot flatten, ini salah. Kenapa? Ya, jadi tadi arsitektur itu bentuknya saklek gitu ya, untuk sekali training. Nah, tadi sudah ditentukan inputnya adalah sesuai dimensi gambarnya. Berarti 64 hasil flatten dari 8 kali 8. Nah, ternyata ya seluruh data si X ini kalau di flatten ya, ini hasilnya adalah seperti ini. Kenapa ini salah? Seharusnya yang benar berapa? Kita pinginnya. Ini harus tak tunjuk ya. Apa nggak ditunjuk juga nggak apa-apa loh. Itu karena yang di flatten 3 dimensi, Bu. Oke, berarti harusnya gimana? Dimensi Harusnya yang untuk X itu ntar hasilnya 2 dimensi. Yang pertama itu jumlah gambarnya, lalu yang kedua 64 nanti. Oke, ya benar ya, Mas Raga. Harusnya ya yang di flatten itu adalah dimensi gambarnya, bukan jumlah gambarnya. Kalau kita langsung menerapkan ke X seluruhnya, ya ini berarti kita melakukan flatten untuk seluruh ini ya. Jadi ini kan kalau teman-teman cek ini kan hasil dari 1797 dikali 64 ya. Coba kita cek. 1797 dikali 64. Nah, ini ya. Ini kalau kita flatten itu dia mengalihkan semuanya ya, mengalihkan semuanya. Nah, padahal kalau kita memflatten, ingat-ingat dari gambar 2 dimensi ke vektor gitu ya. Kita memflatten, yang kita flat hanya dimensi gambarnya. Nah, berarti harusnya goal-nya adalah nanti 1797 dikali 64. Untuk satu gambar berarti 64 saja, untuk 1797 gambar berarti ada 1797 gambar dengan vektor 64. Nanti ini tidak boleh. Ya, jadi flatten ini bisa digunakan untuk yang kemarin, yang masih satu data. Tapi kalau teman-teman sudah bunch of data, harus hati-hati. Nah, lebih tepatnya, teman-teman bisa gunakan reshape. Nampi.reshape. Nah, ini saya load ulang ya supaya apa? Supaya ini ya, di sini tadi sudah berubah ya. X-nya sudah diganti menjadi X flatten, padahal ini salah, maka saya perlu load ulang. X sama dengan digit.image. Nah, memastikan dulu masih bentuknya seperti ini. Nah, untuk nampi.reshape bisa diikuti adalah notasinya seperti ini. Nah, hasilnya adalah yang kita inginkan. Ada 1797 gambar. Tiap gambar memiliki fitur vektor berukuran 64. Nah, jadi nampi.reshape. Karena X sudah merupakan matriks, berarti kita bisa panggil function.reshape. Nah, yang di dalamnya apa, Bu? Ya, silahkan dibuka ininya ya, dokumentasinya nampi.reshape. Cara membacanya adalah inputnya ada A, ada new shape, ada order. Nah, order ada default, ini biasanya kita nggak utik-utik. A adalah array-nya, array yang akan di reshape. A adalah array-nya. Jadi nampi.reshape itu elemen pertama adalah array yang akan di reshape. Nah, berarti di sini ya x.reshape array-nya. Nah, ini agak beda ya notasinya. Kalau di sini kita pakainya nampi.reshape dalam kurung A, kalau di sini kita pakainya a.reshape. Jadi A-nya tuh sudah didepanin gitu. Berarti yang di dalam ini nggak ada A-nya. Nah, yang di dalam berarti tinggal new shape. Nah, new shape ini adalah
integer atau tuple of integer. Nah, maka dari itu ini tadi tuple ya, tuple of integer. Nah, x shape 0 itu kan tidak lain berapa x shape 0? X dot shape elemen ke 0. X dot shape elemen ke 0. Coba kita cek. X dot shape elemen ke 0-nya adalah 1797. Berarti ini di sini nilainya 1797. Nah, kemudian kok minus 1? Ya. Nah, minus 1 di sini dibilang one shape dimension can be minus 1. Di kasus seperti ini ya, maka nilainya itu otomatis menggunakan apa? Remaining dimension. Nah, berarti otomatis menggunakan si 64 di sini. Berarti intinya ini adalah mereshape agar ukurannya menjadi ini tadi ya 1797 dikali 64. Nah, cuman ini lebih otomatis, nggak manual. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Berarti X kita sekarang sudah sesuai ukurannya ya. X kita sudah sesuai. Nah, sampai sini ada yang masih error atau ada yang masih dibingungin dulu mengubah tadi? Kenapa kok perlu di flatten? Atau kenapa kok dimensinya jadi 64? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Jangan takut tanya ya. Saya nggak gigit. Tanya apapun boleh. Mumpung kita Yang mau ketemu. ditanyakan. Belum ada? Berarti Bingung jelas. yang mau ditanyakan. Oh, bingung yang mau ditanyakan. Aduh, gimana nih Mas? Saya supaya bisa berempati, bingungnya dari mana? Yang flatten tadi. Flatten. Coba kita ulangi lagi ya. Sebentar. Ngeload data sudah clear? Sudah. Ukuran awalnya berapa tiap gambar? Belum sampai situ sih. Mendengarkan saja tadi. Oh, benar ya. Jadi ya, bentar, berarti kita perlu, apakah kita perlu ataskan lagi? Bentar. Nah, data digit, ya, angka-angka ini tadi, beberapa angka-angka ini tadi, kita akses dari sklearn, itu kita sudah terima ukurannya berupa 8 kali 8 pixel. Nah, ini bisa dibaca di sini. Bisa dibaca di asal-muasal data ini. Ukurannya 8 kali 8 pixel. Nah, 8 kali 8 pixel, itu kan kita menyimpannya menjadi matriks ukuran 8 kali 8 ya. Jadi di situ, di sklearn disediakan sefolder, isinya 1797 gambar, tiap gambar ukurannya 8 kali 8 pixel. Atau kalau bentuk matriksnya berarti ukurannya ya matriks 2 dimensi ukuran 8 kali 8. Nah, Mbak situ bisa ya dipahamin. Kemudian ya, untuk setiap algoritma machine learning sederhana ya, linear gitu, itu kita butuh input fitur itu berupa 1 dimensi ya. Input fitur berupa 1 dimensi. Nah, seperti kalau kita kemarin di back of words ya, back of words itu setiap 1 review itu kan representasinya 1 vektor ya, 1 dimensi, bukan 2 dimensi. Nah, padahal data dari sklearn tadi kita dapat ukurannya 2 dimensi kan, 8 kali 8. Maka dari itu kita perlu flatten, kita perlu jadikan 1 vektor. Nah, memflattennya seperti apa? Memflattennya berarti kita sesuaikan dengan dimensi gambarnya ya. Kalau ukurannya 8 kali 8 berarti goal kita ya jadikan 64. Kalau ukurannya 10 kali 10 kita flatten ya goal kita jadikan 100 gitu ya. Jadi intinya dari yang berbaris-baris ya, dari yang gini terpisah oleh baris gitu, mau kita
gatok oke ya, mau kita sambungin gitu ya. Baris kedua ini jadi jejer di sini, nggak ada array-nya. Baris ketiga kita sambungin lagi, kita flatten jadi satu. Goal kita itu supaya bisa masuk ke arsitektur neural network yang di sini, bagian inputnya. Nah, kalau sudah di flatten menjadi 64 nilai tadi ya, setiap nilai dari 1 sampai 64 akan kita masukkan satu persatu. Nah, ini cara masuknya satu persatu seperti itu sebenarnya. Sampai berarti neuron terakhirnya ada 64. Oke. Kemudian ya, menggunakannya seperti apa? Menggunakan function flatten-nya seperti apa? Nah, kalau kita hanya menggunakan function flatten yang biasa, ini hanya berhasil untuk satu data. Nah, seperti contohnya di sini. X ke 0 itu kan berarti gambar citra yang pertama, ya kan? Kita gunakan numpy.flatten, ya. Itu bisa ya. Kita bisa gunakan numpy.flatten, itu benar, cara yang benar, gitu kan. Nah, dari yang tadinya, bentar, ini sudah hasil execute. Harusnya di sini. Saya load dulu, saya ulangi dulu. Nah, aslinya kita coba execute, ukurannya adalah 8 kali 8. Ini untuk satu citra. Nah, kita mau flatten, ya, kita bisa menggunakan dot flatten untuk satu citra. Ukurannya sesuai ya, 64, supaya bisa masuk di arsitektur neural network bagian input tadi. Nah, akan tetapi X kita itu kan sebenarnya banyak data, banyak citra. Nah, ternyata kalau banyak citra itu kita tidak bisa menggunakan numpy.flatten. Ya, kita tidak bisa. Kenapa? Kalau di execute hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, menjadi 115.008. Nah, kalau seperti ini, ya, ini kan berarti kita menggabungkan nilai semua citra jadi satu tumblek-blek ya. Jadi antara angka 0, angka 8, angka 7 dan sebagainya digit-digit handwritten itu, kalau seperti ini berarti kan kita jadikan satu array semuanya. Nah, itu kan nggak benar. Kita kan maunya tiap gambar satu vektor. Nah, berarti kita nggak bisa, hati-hati, jangan pakai flatten untuk semua data. Nah, lebih benarnya kita bisa gunakan numpy.reshape. Nah, numpy.reshape. Ini saya execute lagi supaya memperbarui ya, karena di sini tadi sudah di execute, maka ini salah hasil execute-nya. Saya execute lagi asal muasal ngeload datanya supaya menjadi yang sesuai yang awalnya. Baru setelah itu kita reshape. Nge-reshape-nya ini memang agak sulit dipahami, tapi kalau dibaca berkali-kali dan dicoba-coba, insya Allah bisa. Nge-reshape-nya intinya kita memasukkan new shape. Nah, new shape-nya yang kita inginkan adalah 1797 jumlah datanya dikali dengan 64 dimensi vektornya. Ini kalau di-execute, nah sekarang sudah benar. X-nya sekarang sudah benar, alih-alih tadi ya jadi satu makblek semua gambar menjadi 115.008 nilai jadi satu. Nah, kita maunya tiap gambar ya, itu ukurannya 64. Nah, ini reshape, memflattennya tiap gambar. Semoga memperbaiki pemahaman ya. Coba kita lanjut aja ya, kita lanjut. Nanti kalau mau dibahas di akhir lagi nggak apa-apa. Kita lanjut. Sekarang kita sudah dapat fiturnya, ya. Setiap gambar kita sudah dapat vektornya. Kita bisa inputkan ke classifier. Kita inputkan ke algoritma. Nah, kita gunakan train test split untuk membagi data. Karena konsep membuat model adalah kita melatih dengan data train, nanti kita lihat performanya dengan kita prediksi data tesnya. Nah, kita pakai train test split.
Kemudian untuk neural network ini namanya MLP classifier. Ya, kalau di search neural network di Escalon itu namanya MLP classifier. Kenapa MLP? Nah, MLP itu kepanjangan dari multi-layer perceptron, MLP. Nah, perceptron seperti yang tadi saya bilang, arsitektur yang banyak dol-dolnya itu namanya neuron gitu ya. Nah, multi-layer perceptron itu seperti itu ya. Ada beberapa layer. Nah, itu jadi sama aja dengan neural network, NLP classifier itu sama aja. Teman-teman nggak usah bingung. Nah, kemudian di sini adalah part membagi datanya. Silahkan diikuti dulu. Ya, dituliskan dulu aja. Kemudian ini adalah part membuat modelnya. Kalau sudah bisa dieksekut tanpa masalah, bilang ya. Ada yang sudah? Mbak Angger? Mbak Angger? Nyoba belum? Gabriela, Anggerita, Jasmine. Ya, Mbak Angger nggak menjawab nih. Mas Adin, Iya, Bu. sudah Mas? Masih nyoba, Bu. Ini. Nggak ketinggalan kan tapi? Atau ketinggalan? Aman, Bu. Sudah bisa dieksekut. Mas Kois, udah bisa Mas? Masih proses, Bu. Sudah bisa, Bu. Oke. Nah, kalau sudah bisa berarti itu kita sudah selesai menjalankan training untuk sekali ya. Nah, untuk parameternya ya, silakan teman-teman baca lebih dalam ya. Kuncinya yang basic perlu dipegang adalah jangan lupa nge-set ya random state-nya supaya performanya tidak berubah. Begitu pula saat
ini ya, pembagi data ini kalau mau pembagiannya tidak berubah ya, setiap kali running silahkan di set, angkanya bebas ya. Nggak harus sama juga. Kemudian untuk di dalamnya sebenarnya ada banyak parameternya, karena algoritma ini walaupun masih sederhana tapi sudah banyak parameternya ya. Nah, silahkan bisa dibaca di dokumentasinya. Nah, ini max iter sama dengan 300, ini kunci yang menentukan lama dan enggaknya ya. Jadi pelatihannya itu ada istilah kalau di NN, terkhusus NN ya, algoritma berbasis NN itu adalah epoch. Nah, ini tidak lain epochnya ya. Kalau dengan skema tertentu, ini iterasi itu maksudnya epochnya. Nah, untuk yang lain-lainnya pakai default dulu aja. Tapi kalau sudah eksperimen, memang ingin eksperimen, bisa digonta-ganti. Misal menggunakan optimizer jenis apa. Ya. Tadi saya sempat liatin di blog saya kan ada ngitung error gitu ya. Nah, ngitung error itu kan ada perhitungan optimizernya bisa menggunakan apa. Atau misal juga mau ngubah-ngubah nilai bobot-bobotnya tadi ya, konstannya itu juga bisa di dalam sini. Nah, tapi dengan gini aja ini sudah bisa jalan. Ini pembentukan modelnya, ya, manggil objeknya. Nah, ini nerapin si arsitektur ke data. Nah, datanya yang dipakai Xtrain dan YTrain. Xtrain untuk fiturnya, Y-nya untuk labelnya, identitasnya. Nah, sudah sampai di sini, Mbak Agni? Sudah selesai belum eksekusinya? Bikin model MLP? Belum. Masih copy atau ada error? Karena masih kopas atau karena ada error? Masih copy. Oke. Saya tunggu dulu ya. Mbak Ayan, Mas Zaya, Sudah, Bu. udah ya. Oke, udah. Saya bisa lanjutkan ya. Nah, setelah kita bikin model selesai ya, berarti kita bisa gunakan untuk inferensi ya. Inferensi itu maksudnya berarti apa? Kalau ada gambar baru, kita jadi bisa nebak dia itu apa gitu ya. Dia itu apa menurut si model yang kita bangun tadi. Nah, coba kita ya, jadi ini tadi kita kan melakukan split ya. Data train dan data test. Nah, yang kita bentuk di model kan hanya trainnya ya. Nah, di sini untuk menginferensi kita bisa cobakan gitu. Satu, misal di sini X test, berarti kita mengakses matriks vektor ya, sudah di flatten berarti vektor dari bagian tes. Nah, ini berarti data ketiga. Nah, saya execute untuk representasi vektornya seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat gitu ya, sebenarnya seperti apa ya, silahkan di reshape kembali menjadi 8x8. Karena apa, kalau biar bisa ngeplot itu kan kita harus 2 dimensi. Ini cuman untuk ngelihat ya, jadi mereshape menjadi 8x8 ini cuman iseng ngelihat. Oh, saya mau ngecek data ke-3 di variabel X-test. Data ketiga di variabel X-test itu kalau dilihat bentuknya array, vektor. Nah, tapi sebenarnya gambarnya seperti apa? Nah, itu teman-teman bisa lihat dengan mereshape menjadi 8x8 dibalik lagi ya. Nah, terus di
IM show. Nah, ternyata gambarnya seperti ini. Berarti data baru ini ya, ini tidak ada di folder pelatihan. Data baru ini ternyata gambarnya seperti ini ya, melengkung gini ya. Nah, ini kalau mata kita tahu ya, ini lebih kemana nih, angka berapa? 0. 0. Ya, kalau mata kita tahu ya, tapi ya, kalau modelnya seperti apa? Nah, modelnya ya harus dikembalikan ya, dikembalikan ke fitur tadi ya, maka dari itu kita predik. Nah, di sini CLF adalah modelnya, predik ini adalah fungsi untuk memprediksi. CLF tadi kalau sudah dibentuk maka dia bisa diakses metode fungsi prediknya ini. Yang akan diprediksi di sini contohnya adalah gambar 1 sampai gambar 3. Nah, ini saya execute. Ya. Gambar 1 sampai gambar 3 di variabel xtest. Nah, yang kita tampilkan barusan ini adalah gambar ke-3. Ya, berarti ini merupakan hasil prediksinya, label hasil prediksinya. Nah, berarti yang mana? Labelnya yang mana? Apakah tiga-tiganya ini? Ataukah yang mana? Yang terakhir. Yang terakhir ya, karena yang kita gunakan sebagai contoh adalah data ketiga ya. Di sini saya memprediksinya adalah data 1 sampai 3. Nah, berarti ya hasilnya adalah yang ini ya. Label prediksinya tuh yang 0 ini. Nah, berarti sesuai ya, sesuai. Nah, Bu, kenapa itu prediknya kok ini ya? Ini kayaknya tuh ini ya. Saya coba. Jadi model.predict itu kalau dimasukin satu elemen gini, nah kayaknya nggak mau. Nah, jadi memang expected to the array, got one day array instead. Nah, ini jangan bingung to the array-nya itu apa. To the array di sini memang kalau mempredik ya di skalen itu modelnya adalah sudah kumpulan data. Ya, prediksinya tuh juga harus kumpulan data gitu loh. Ya. Predict X, predict using multi-layer perceptron classifier. Nah, X itu tadi kan yang diberikan ukurannya sudah kumpulan data ya, data kali dimensi. Maka dari itu untuk predict juga sama, predict juga harus sama. Nah, maka saya kasih range untuk beberapa data, yakni 1 sampai 3 gitu, supaya nggak error. Nah, tapi teman-teman jangan bingung ya, hasil prediksinya adalah elemen terakhir ini. Nah, kalau yang depan-depan terus apa, Bu? Ya, yang depan-depan ini berarti hasil prediksi untuk data pertama dan data kedua. Nah, coba bisa juga kita tampilkan ya. Ini berarti saya tandai dulu. Ini adalah data ketiga di X test gitu ya. Nah, di sini coba kita tampilkan data ke-1 di XS. Berarti kalau data ke-1 kita menampilkannya adalah ke-0 gini ya. Kita coba lihat gambarnya seperti apa. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini kalau pakai mata kita kemungkinan adalah 8, ya kan? Nah, gambar pertama berarti tadi di label adalah yang ini. Nah, berarti sesuai juga ya. Alhamdulillah ya. Berarti modelnya bagus. Nah, kita mau lihat lagi yang lain, data kedua, Bu. Data kedua. Nah, kita coba lihat data kedua. Ya, kita tampilkan dulu gambarnya. Nah, ini apa ini ya? Susah ya, nggak tahu ya. Nah, tapi ternyata di sini diprediksinya 7. Oh ya, masuk ya. 7 masuk. Nah, ini malah pinteran modelnya dari mata saya ya. Kayak gitu ya. Jadi untuk ketiga gambar ini urutannya, bentar saya turunkan ke bawah biar urut. Urutannya data pertama gambarnya seperti ini, data kedua gambarnya seperti ini, data ketiga gambarnya seperti ini. Ini tidak ada di data pelatihan ya. Ternyata bisa diprediksi. Hasilnya adalah labelnya seperti ini.
Itu cara menginferensi. Kalau satu persatu tadi ya, kita lihatnya. Nah, karena kita mau menebak semua kumpulan data tes, ya, maka yang diprediksi adalah semuanya. Nah, ini saya simpan di variabel prediction. Oke, nah hasilnya seperti ini. Nah, prediction adalah hasil dari pemanggilan model neural network, ya. Fungsi prediknya dipanggil, digunakan untuk memproses data X-test. Pertanyaannya, prediction.shape ini nilainya seperti itu, berarti artinya apa? Cuman ngecek pemahaman ya. Prediction.shape nilainya seperti ini berarti artinya apa? Ini yang 450 itu apanya? Jumlah datanya. Jumlah datanya. Data apa? Yang di array. Yang di array. Iya, yang di array, tapi ada lagi nggak data apa spesifiknya yang diprediksi, data apa? Data tes. Betul ya. Jadi ini adalah data tesnya. Nah, maka teman-teman bisa bedakan ya tadi kalau X-train X-train.shape 1347. Nah, X-train ini ternyata 1347 ya, 1347. Tesnya 450. Nah, tapi ini X-train ini kenapa benar ya, benar. Kita coba jumlahkan 1347 ditambah dengan 450. 1797 ya. Tadi kan data di awal kita totalnya segini ya. Nah, jadi ini adalah 450 itu data tes yang diprediksi. Ya, untuk trennya, ukurannya yang digunakan datanya hanya 1347. Nah, kemudian ini adalah Y-test. Y-test itu apa ya tadi? Oh ya, yang ini tadi ya, prediction. Oh enggak, Y-test apa Y-test? Bingung sendiri. Y-test apa? Kunci jawaban. Kunci jawaban, benar ya. Wah, itu bagus ya. Dari tadi saya pengen jelasin gampangnya apa kuncinya. Ya. Jadi kita ngerjain jawabannya ini pakai otak kita ya, hasil pelatihan otak kita, jawabannya ini. Nah, dicocokin sama kuncinya di awal. Nah, kuncinya ini. Oke. Nah, goalnya adalah kita pengen tahu nilai kita berapa, nilai ujian kita. Berarti kita pengen tahu jawaban kita dengan kuncinya ini seberapa. Ini ya, gesrehnya ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan matriks ya. Semisal adalah akurasi. Nah, akurasi dijelasin ya di AI ya. Harusnya rumusnya apa akurasi? Atau belum? Antara belum jelasin atau saya lupa. Lupa, rumusnya banyak soalnya. Ya, pokoknya ini ya, kuncinya adalah yang benar. Jawaban yang benar ya. Kalau di sini ada 9 ya, 9 kelas, berarti akurasi itu menilai jawaban kita yang benar. Misal data pertama di sini 8 ya. Berarti di data pertama pemikiran kita ini juga 8. Nah, itu dihitung 1 poin gitu ya. Kalau di sini jawabnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, nah semua itu salah. Kayak gitu. Pokoknya dari semua ini kita cek mana yang benar berapa. Kemudian dibagi dengan total datanya, kalau saya nggak salah. Itu yang kemarin muncul sekilas juga di statistika kita, itu bisa dilihat di confusion matrix. Nah, sekarang
saya mau liatin dulu cara pakai akurasi. Ini masuknya sklearn.matrix bagiannya. Coba saya bukakan sklearn.matrix. Jadi matrix itu pengukuran, ada banyak, akurasi hanya salah satu jenis. Nah, inputnya membutuhkan apa? Y true, berarti kunci jawabannya. Y pred berarti hasil pengerjaan kita, hasil pengerjaan model. Gitu. Nah, sebagai contoh di sini adalah Y pred-nya, ya, hasil pengerjaannya, kita memprediksi 4 data, itu ternyata seperti ini labelnya. 0, 2, 1, 3. Data pertama kita prediksi menjadi nilai labelnya 0, data kedua kita prediksi nilai labelnya 2, dan seterusnya. Aslinya, kunci jawabannya itu adalah yang ini. Ya, jadi aslinya data pertama itu 0. Aslinya data kedua itu 1. Aslinya data ketiga itu 2, dan seterusnya. Nah, ini kan ada beda ya? Ada perbedaannya. Nah, perbedaan ini kita mau hitung akurasinya. Caranya adalah panggil function akurasi skornya, kemudian masukkan Y true, bandingkan dengan Y pred. Nah, nilainya adalah yang ini. Nah, ini setengah, ya. Karena apa setengah? Ini kan dia menebak benar 1 ya. Ini sesuai. Kemudian ini 1. Berarti 2 ya, nebak benar. Nah, yang 2 sisanya ini kan kebalik ya. Dia nebaknya 2, 1. Padahal harusnya 1, 2. Nah, berarti kan dari contoh ini bisa kita lihat, yang benar-benar benar berarti apa? Si 0 dan si 3, berarti ada 2. Totalnya ada 4. Berarti 2/4 setengah. Nah, kalau pakai normalize ini kayaknya berarti nunjukin jumlah benernya ya. Coba normalize. Normalize. True. Normalize. Ini ya. Return number of correctly. Jumlah yang, jadi jumlah datanya, bukan presentase. Itu akurasi. Untuk contoh matriks vektor dummy ini. Nah, kalau kita mau ngitung hasil tadi, pemikiran si model NN, tadi kita sudah simpan, hasil prediksinya di variable prediction, kemudian hasil aslinya, kuncinya ada di Y-test. Nah, maka kita gunakan di sini ya. Kita masukkan ke sini. Ternyata nilainya adalah 0,98 ya, sangat sudah bagus gitu ya. Sangat-sangat sudah bagus, hanya sekali training. Kemudian kita nggak utak-atik juga untuk jumlah neuron di hidden layer, atau jumlah hidden layer-nya juga kita nggak utak-atik. Ternyata sudah 98%. Nah, untuk jumlah benerannya ternyata ada 442. Dari berapa? Dari 450. Itu untuk jumlah data yang benernya. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah bisa difahami? Jadi kita sudah selesai tadi melakukan jadi ini tadi kita nggak ngekstraksi fitur ya, kita nggak ngekstraksi fitur, kita cuma langsung pakai nilai pixel. Ya. Kita cuma langsung pakai nilai pixel yang ada. Kita pakai. Nah, kemudian kita flatten itu untuk menyesuaikan dimensi. Ya. Karena citra masih 2 dimensi, kita masukin ke algoritma harus berupa vektor 1 dimensi. Kemudian kita masukkan ke model neural network atau MLP, multi-layer perceptron. Sudah dilatih menggunakan pembagian data, kita dapat modelnya. Dapat modelnya kita gunakan untuk prediksi. Kita gunakan untuk prediksi, kita mau tahu ya seberapa akuratnya model tersebut, kita bisa hitung akurasi. Nah, ini kita sudah sampai akhir pertemuan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum. Di bagian IMShow, apa ada yang perlu diimport ya? Karena punya saya tulisannya is not different. Oh, IMShow iya Mbak. Oh iya, betul-betul.
ImShow itu kan harusnya ini ya, SK image. SK image. Ini. Ini Mbak, sudah ditulis belum ini? Sudah Bu, sudah di screenshot. Makasih Bu. Oke. Ini cuman buat apa namanya? Nampilin. Kalau Imrit ini tadi kemarin kan kita pakai untuk baca dari folder gini ya, gambarnya masih JPG, kita pakai Imrit. Tapi karena kita di atas pakai data dari Scalene, ini sudah bentuknya matriks, sudah bukan citra yang harus di Imrit lagi ya. Cuman ini diimport untuk nampilin ImShow ini. Jadi ini nggak pakai Imrit juga nggak masalah ya. Kita cuman butuh ImShow-nya. Kalau tidak ada, saya sambil silahkan difikirkan kalau ada yang dibingungkan. Saya tuliskan tugasnya. Tugasnya kelompok ya. Seperti biasa, kalau sudah belajar memodelkan, berarti tugas kelompoknya adalah mengulangi ya proses pemodelan. Nah, berarti apa? Memodelkan dengan classifier, algoritma yang sesuai untuk klasifikasi. Boleh, bukan neural network boleh ya. Tidak harus NN. Nah, yang dimodelkan apa? Yang dimodelkan, nah sekarang supaya lebih challenging, silakan teman-teman yang dimodelkan langsung dari data citranya. Nah, berarti yang kalau tadi kita memodelkannya dari sudah bentuk matriks fiturnya dari Scalene, ya berarti memproses data citra di drive. Jadi masih tetap digit ya, masih tetap digit. Nah, silahkan gunakan data yang ini. Ini kalau nanti eloknya sudah benar, atau mungkin kalau sekarang udah benar belum? Belum ya? Gimana ya? Enaknya ya? Saya share. Nanti saya kumpulin jadi satu aja ya, infonya di sini. Memproses data citra di drive ya. Nah, berarti memproses itu termasuk apa? Membaca citranya, ya kan? Kemudian, nah ini nanti juga akan ada perbedaan dimensi ya. Di sini, kalau yang saya sediakan ini, nah ini 600 bytes itu mungkin gimana caranya? Di-download bisa nggak? Download. bytes. Kira-kira berapa pixel? Kelihatan nggak? 28 kali 28. Ya. Jadi kalau yang di folder ini, ukuran tiap gambarnya adalah 28 kali 28. Nah, berarti agak beda ya dengan contoh kita tadi, ukurannya hanya 8 kali 8. Berarti untuk flattennya juga silahkan disesuaikan. Kalau 28 kali 28 berarti jadi berapa goalnya, fiturnya? Dimensi. Membaca citra, menyesuaikan dimensi. Kemudian berarti kan kalau sudah disesuaikan dimensinya sudah dapat fitur. Kalau sudah dapat fitur, teman-teman bisa dimodelkan dengan algoritma pilihan teman-teman. Setelah itu silahkan dihitung akurasinya. Gampang ya, tapi kelompok supaya bisa diskusi. Tugasnya ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mungkin kalau ada kesulitan nanti bisa tanya-tanya di itu aja Bu, di Discord sambil jalan gitu. Oke deh, kalau gitu. Ya udah, kalau nggak ada yang ditanyakan, tapi beneran tanya ya, nanti jangan kayak kemarin udah presentasi masih bingung ya, beneran tanya.
Oke, kalau gitu mungkin saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga eloknya segera membaik. Mohon maaf Bu, sepertinya saya tadi presensinya belum masuk ya. Iya, Mas Adin ya. Iya Bu. Nanti saya masukin Mas Zaki juga belum. BTW kemarin Baik, Bu, nggak, terima kasih. kemarin kok nggak ada yang ini ya, sedih saya. Nggak ada yang tertarik sama tawaran saya untuk ini proyekan. Notifikasinya nggak muncul. Oh gitu. Jarang buka Nah. Discord. Iya, saya di ini ya, apa namanya, bareng Pak Ganjar tapi beda tim gitu kan. Nah, ngumuminnya bareng ya, disuruh Bu Divi ini apa hari itu langsung cari, saya umumin, Pak Ganjar langsung dapat 4 orang. Oh no, ada apa? Apakah saya dibenci mahasiswa? Ternyata ini ya karena Discord-nya. Tapi alhamdulillah untung ada yang ini ya berbaik hati mau bersedia membantu. Nah, nanti masih menunggu konfirmasi dulu ya. Nanti seru-seruan lah pokoknya kita sama timnya Pak Ganjar seru-seruan aja. Siapa tahu bisa dijadiin TA juga ya. Siapa tahu. Oke, kalau gitu saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih Mbak Mas atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.